Jadi apa saja perkembangan terbaru dalam kasus ini? Kita langsung tanyakan kepada Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan. Pak Ahmad Ramadan, selamat malam. Sehat Bapak? Selamat malam, Mbak. Sehat, Mbak. Oh, syukurlah. Jadi untuk kondisi Yahya Waloni saat ini seperti apa? Karena ada informasi yang beredar, dia saat ini dibawa ke rumah sakit, Pak Ramadan. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa MYW saat ini berada di Rumah Sakit Polri Mhm. sejak tadi malam. Jadi ketika yang bersangkutan ditangkap pukul 17.00, kemudian dilakukan pemeriksaan kurang lebih pukul 19, yang bersangkutan kelihatan kesehatannya menurun. Kemudian yang bersangkutan malam itu juga dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pukul 22.00. Dan tim dokter mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa dilakukan penahanan. Maka penyidik Polri melakukan pembantaran terhadap tersangka MYW. Dan saat ini tersangka MYW di bawah perawatan tim medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Adakah informasi sakitnya sakit apa, Pak Ramadan? Hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terdapat pembengkakan jantung, ya, di mana yang bersangkutan juga ada riwayat penyakit jantung kronis. Oke, jadi memang harus mendapatkan perawatan intensif ya. Ya. Begini, Pak Ramadan, ini kan kasus kalau untuk Yahya Waloni ini kan sudah dilaporkan sejak April, tapi baru ditangkap kemarin. Kenapa harus 4 bulan sih, Pak? Tentu setiap kasus memerlukan proses yang berbeda-beda, Pak. Percayakan bahwa semua kasus yang dilaporkan oleh Polri akan ditangani secara tuntas oleh Polri secara profesional. 4 bulan itu apa yang diperlukan polisi sampai dengan harus 4 bulan ini, Pak Ramadan? Tentu Polri harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, memeriksa ahli pidana, ahli bahasa, dan juga ahli IT. Dan memastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan memiliki bukti awal yang cukup untuk meningkatkan kasus dari penyelidikan sampai ke penyidikan. Oke, ini kan Yahya Waloni ini kemarin ditangkap, tapi beberapa hari sebelumnya itu polisi juga menangkap Muhammad Kece. Ini ada dua terduga pelaku ujaran penodaan agama yang ditangkap dalam waktu yang hampir bersamaan. Ini hanya kebetulan atau ada hal lain, Pak Ramadan? Ya, kasus ini sama-sama dilaporkan, ya. Memang terlebih dahulu saudara MYW yang dilaporkan, namun bukti yang lebih banyak didapatkan di mana tersangka MK didapat ada kurang lebih yang beredar, ya, dan cukup meresahkan masyarakat, di mana ada kurang lebih 400 video yang beredar di platform media sosial YouTube, ya, sehingga sangat berpotensi untuk terjadi kegaduhan, sangat berpotensi untuk terjadi pecah belah bangsa, sehingga polisi harus segera bertindak. Oke. Maksud pertanyaan saya adalah kalau ada 2 orang yang kemungkinan pelanggarannya sama, ini ditangkap dalam waktu yang hampir bersamaan, apakah saat ini memang polisi sedang lebih banyak fokus untuk mengungkap kasus-kasus tentang penodaan agama, atau ini hanya kebetulan saja karena memang proses hukumnya memang sampai pada tahap ini? Ya, tentu juga polisi mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat, dan juga mengakomodir hukum itu harus menjunjung tinggi keadilan, ya, di mana keinginan masyarakat juga keinginan pejabat pemerintah bahwa agama apapun, oknum yang akan melakukan yang
melakukan tindak pidana khususnya ujaran kebencian yang berpotensi menciptakan atau terjadinya kegaduhan, Polri harus bertindak dengan tegas. Tentu menjadi sebuah alasan Polri harus mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat tersebut. Oke, Pak Ramadan, kalau sejauh ini sepak terjang polisi virtual itu seperti apa sih? Ya, kita punya patroli siber ya. Patroli siber itu bekerja terus melihat pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran ada yang dilakukan restoratif justice ya. Kita sampaikan bahwa kita telah melakukan penyidikan kurang lebih 400 ya di 3 tahun terakhir. Nah itu kalau dibiarkan maka kasus itu akan bertambah. Sehingga patroli siber itu melakukan proses di mana kita tetap mengedepankan restoratif justice. Restoratif justice itu kebanyakan memang dilakukan oleh perbuatan individu. Jadi ujaran kebencian yang dilakukan oleh individu terhadap individu. Ada hal yang menjadi fokus ketika ujaran kebencian dilakukan berdasarkan sara, yang tentunya korbannya adalah bukan sebuah individu, tapi merupakan komunitas atau kelompok. Nah, ini yang menjadi perhatian. Kasus ini kita akan lakukan penindakan atau penegakan hukum. Oke, untuk kedua orang ini apakah sudah ada tindakan take down video misalkan? Untuk saudara MK, sampai kemarin sudah ada 48 video. 48 video yang di take down, itu hasil koordinasi Baris Krim Polri dengan Kementerian Kominfo. Dan setelah dipelajari dan memiliki potensi untuk memecah belah bangsa, pihak Kementerian Kominfo mengajukan ke platform media sosial YouTube untuk di take down. Selain yang sudah di take down, yang saat ini sedang berproses ada 38 video ya dari saudara MK yang kemarin ya. Jadi memang perbuatan saudara MK itu videonya sangat banyak. Selain yang disebarkan oleh akun yang bersangkutan, tentu secara beranting disebarkan oleh akun-akun yang lain. Pak Ramadan, ini mumpung Anda ada bersama kami, saya juga harus bertanya. Ini kan kalau soal ujaran-ujaran yang ada kemungkinannya muncul aspek penodaan agama, kita bisa paham ada penangkapan di situ untuk kemudian betul-betul dibuktikan sesuai proses hukum yang berlaku. Tapi ketika Anda tadi menyatakan soal sepak terjang polisi siber, bagaimana menjamin kepada masyarakat bahwa siapapun yang ditangkap oleh para polisi siber itu akan diproses secara transparan? Mengapa saya tanyakan ini? Karena saat ini banyak sekali kritik yang beredar bahwa ada blur begitu, ada kerancuan orang-orang yang turut diciduk oleh kepolisian, khususnya polisi siber, karena muatan-muatan konten-konten yang sifatnya kritik terhadap pemerintahan. Ya, kita ini penegakan hukum tentu bukan merupakan sesuatu yang dikedepankan, tetapi kita mengedepankan juga adalah edukasi, sosialisasi, pemahaman yang diberikan agar masyarakat mengerti. Jadi ketika kita melakukan penegakan hukum, bisa jadi seseorang yang ditegakkan itu tidak mengerti. Misalnya ketika ada orang merepost sesuatu postingan yang sebenarnya dianggap berbahaya untuk menjaga anak-anaknya gitu. Hal itu yang kita tidak inginkan. Jadi orang yang tidak tahu itu bisa melibatkan ibu rumah tangga, juga bisa melibatkan anak-anak. Sehingga kita tetap mengedepankan restoratif justice, Mbak. Oke, saya masih butuh penjelasan lebih dari Anda. Ini kan kalau soal kasus penodaan agama, oke, kita tunggu proses hukumnya. Lalu untuk hoax, masyarakat juga paham ketika misalkan hoaxnya berkaitan dengan kesehatan, pandemi COVID-19, iya masyarakat bisa paham. Betul. Tapi bagaimana cara kepolisian memastikan bahwa tidak akan menciduk orang-orang yang
kontennya sebenarnya hanya sebatas kritikan terhadap pemerintah, karena ini kan bagian dari demokrasi yang sudah kita sepakati bersama kan? Ya, ini harus ada perbedaan, Mbak, antara kritik sama penghinaan. Kritik itu tentu diperbolehkan ya. Kritik itu kan tujuannya membangun, Mbak. Polri pun harus membedakan ya. Jadi kita, penyidik-penyidik kita bisa membedakan mana yang dianggap kritik, mana yang dianggap menghina, mana yang dianggap memfitnah. Itu dulu, Mbak. Artinya pemahaman tersebut agar tidak terjadinya kekeliruan ya. Jadi orang yang mengkritik bisa ditangkap. Nah, itu harus kita selalu memberikan pemahaman terhadap penyidik atau penyidik personel-personel kita, Pak. Jadi beda, Mbak, antara kritik, penghinaan, kemudian fitnah atau menyebarkan berita bohong itu. Kalau kritik itu saya rasa tujuannya baik, kritik untuk membangun. Jadi mesti dibedakan dulu mana yang dibilang kritik, mana yang dibilang fitnah, mana yang dibilang penyebar hoax. Oke, jadi memang juga harus dibedakan pula mana yang delik aduan, mana yang bukan begitu ya. Nah, untuk kasus-kasus terkait dengan penodaan agama, apa yang bisa diimbaukan oleh kepolisian terhadap masyarakat? Karena dalam waktu yang singkat ini saja polisi sudah menangkap 2 orang yang kasusnya adalah berkaitan dengan penodaan agama. Ya, Polri menghimbau terhadap kasus penistaan atau penodaan agama, menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, Mbak, agar tidak menimbulkan kegaduhan. Percayakan kepada kami, percayakan kepada Polri, kami akan menuntaskan kasus-kasus penistaan dan penodaan agama secara profesional, secara transparansi, dan tentunya akuntabel. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ramadan, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, Pak. Kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih, Mbak. Iya, Mbak.